Selamat pagi, nama saya Desi Simbolon, Prodi PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pernyataan berikut. Pendidikan berperan penting dalam mewujudkan dan mengembangkan nilai-nilai baru yang diinginkan menuju masyarakat Indonesia baru. Jelaskan sudut pandang Anda tentang kalimat tersebut. Pendidikan berperan penting dalam mewujudkan dan mengembangkan nilai-nilai baru yang diinginkan menuju masyarakat Indonesia baru. Pernyataan ini menurut saya memang benar. Dalam menghadapi perkembangan zaman sekarang ini, nilai-nilai memang sangat dibutuhkan. Seperti yang kita ketahui, nilai-nilai yang ada di Indonesia sudah ada, yaitu nilai Pancasila. Namun, nilai tersebut belum terwujud seutuhnya. Maka, peran pendidikanlah di sini, yaitu mewujudkannya melalui pembelajaran. Bahkan, jikapun ada nilai-nilai baru yang muncul, di sini peran pendidikan yaitu mewujudkan dan mengembangkannya supaya dapat bermanfaat karena hal tersebut dapat mewujudkan tujuan masyarakat Indonesia yang baru. Pertanyaan yang kedua yaitu Good and Brophy tahun 1986 menyebutkan 8 profil guru yang diharapkan siswa, yaitu pertama, periang, suka berteman, beremosi, matang, jujur dan ikhlas, dapat dipercaya, dapat menyesuaikan diri, dan merupakan pribadi yang kuat yang memiliki otoritas tapi tidak otoriter. Dari ke-8 profil tadi, jelaskan yang mana 4 yang sudah kamu miliki dan kenapa kamu merasa sudah memiliki profil tersebut. Jawaban saya, dari ke-8 profil tersebut ada 4 yang sudah saya miliki. Yang pertama, profil periang. Mengapa saya sudah merasa memiliki profil tersebut? Karena pada saat bertemu dengan anak-anak, saya mengalami kegembiraan. Dan juga ketika saya bertemu dengan anak-anak ini, saya merasa mudah bergaul, mudah menyesuaikan diri pada perubahan. Itulah makanya saya merasa bahwa saya itu periang. Saya sering menghibur mereka dengan nyanyian atau mungkin mengajak mereka bercanda. Profil yang kedua yang sudah saya miliki yaitu suka berteman. Tidak hanya kepada teman sebaya saya atau mungkin tidak hanya kepada teman sebaya saya juga sering berteman dengan anak kecil. Walaupun banyak orang mengatakan atau mengomentari saya sudah dewasa tapi sering bermain dengan anak kecil, saya tidak merasa seperti yang mereka katakan. Bahkan ketika bermain dengan anak kecil, saya merasa bahwa mereka tulus dan lebih dapat diajak bermain dan tertawa. Profil yang ketiga yang sudah saya miliki yaitu penyesuaian diri. Dapat menyesuaikan diri. Saya dapat mudah menyesuaikan diri di lingkungan baru atau di kondisi yang baru, dan saya mengusahakan supaya saya bisa dengan mudah menyesuaikan diri. Hal ini saya lakukan supaya berhasil dalam mengatasi kebutuhan hidup, ketegangan konflik, dan juga frustasi yang dialami dalam diri sendiri. Profil yang keempat yang saya miliki yaitu sehat mental.
Saya merasa memiliki profil ini karena saya penyesuaian dirinya yang aktif dalam menghadapi dan mengatasi masalah dengan mempertahankan stabilitas diri. Juga ketika berhadapan dengan kondisi baru serta memiliki penilaian nyata baik tentang kehidupan maupun keadaan diri sendiri. Begitulah penjelasan dari saya untuk yang nomor 2. Untuk yang nomor 3, dengan pertanyaan, cari 2 teori hakikat pembelajaran kemudian dijelaskan. Teori hakikat pembelajaran yang saya ambil yaitu teori menurut ahli, yaitu teori yang dikemukakan oleh Piaget. Menurutnya, Piaget berpendapat bahwa pengetahuan itu dibentuk oleh individu, sebab individu melakukan interaksi terus-menerus dengan lingkungan. Lingkungan tersebut mengalami perubahan dengan adanya interaksi dengan lingkungan, maka fungsi intelek semakin berkembang. Pendapat yang kedua yaitu pendapat dari ahli yang bernama Rogers. Rogers berpendapat bahwa praktik pendidikan menitik beratkan pada segi pengajaran, bukan pada siswa yang belajar. Praktik tersebut ditandai oleh peran guru yang dominan dan siswa hanya menghafalkan pelajaran. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku atau pengetahuan seseorang sebagai hasil pengalamannya melalui interaksi dari lingkungannya. Pertanyaan yang keempat yaitu, jelaskan hak dan kewajiban guru sebagai tenaga pendidik dalam lembaga pendidikan formal yang sudah dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Dari undang-undang tersebut, kita dapat mendapati pada pasal ke-14 tentang peraturan hak dan kewajiban seorang dosen atau guru, di mana di sana dituliskan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru memiliki hak yang memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. B. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. C. Memperoleh perlindungan dan melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. D. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. E. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. F. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. G. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. H. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. I. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. J. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. K. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Selanjutnya yaitu, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru memiliki kewajiban. Yang A. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang B. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. C. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, dan ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
D. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan estetika. Yang E. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Demikianlah jawaban saya atas pertanyaan dari Ibu dosen pengampu mata kuliah. Terima kasih, selamat pagi.